Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Yan Saoze langsung terbelalak lebar. Ini ternyata Lipan Surgawi Douluo, Nan Gongwan. Pantas saja dia tampak begitu familiar. Waktu aku menjelajah setelah lulus akademi, aku pernah berinteraksi dengannya. Jiwa bela dirinya sangat sulit dihadapi, apalagi dengan racunnya. Aku ingin membunuhnya saat itu, tapi racunnya terlalu kuat. Akhirnya, dia lolos. Aku tidak menyangka dia akan jatuh ke tanganmu hari ini. Tetua Song menggelengkan kepala dan berkata, dia tidak benar-benar jatuh ke tanganku. Yu Hao dan aku bekerja sama untuk menangkapnya. Sejujurnya, aku mulai menyukai ide bertarung bersama Yu Hao. Dengan dia di dekatku, aku merasa kekuatanku meningkat. Yan Saoze tidak menyangka Penatua Song akan begitu menghargai Huo Yu Hao dan tertawa. Penatua Song, jangan manjakan junior kecilku seperti itu. Penatua Song terkekeh dan berkata, aku serius. Kekuatan spiritual Yu Hao tidak kalah dengan title Douluo tipe spiritual manapun. Selain kultivasinya yang sedikit lebih lemah, kemampuan kontrol dan bantuannya jelas tidak kalah dengan title Douluo. Untuk pertarungan di tingkatan kita, akan sangat membantu jika dia ada di sini. Huo Yu Hao sedikit malu saat berkata, Penatua Song, kamu terlalu memujiku. Tetua Song tersenyum tanpa berkata apa-apa. Yan Saoze tertawa, junior kecil. Jangan terlalu rendah hati. Ayo, ceritakan bagaimana kau menghadapi Heavenly Lipan Douluo, dan jelaskan seluruh proses pertarungannya. Huo Yu Hao menatap Penatua Song. Setelah Penatua Song memberinya izin, ia menceritakan secara rinci bagaimana ia bertemu dan bertarung dengan dua ahli jiwa jahat itu. Setelah mengetahui bahwa ia telah membunuh gelar Douluo jahat lainnya, Yan Saoze tidak bisa tertawa lagi. Karena mereka belum sekuat itu. Orang-orang dari Sekte Tang tidak ikut bertarung melawan gelar Douluo. Namun, Yan Saoze jelas menyadari kemampuan jahat gelar Douluo. Dia tahu betapa frustrasinya mereka. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menghadapi dua ahli jiwa jahat dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika dia bekerja sama dengan Penatua Song. Dari penjelasan Huo Yu Hao, sepertinya kedua ahli jiwa jahat itu terbunuh bahkan sebelum mereka berhasil mengerahkan kekuatan penuh mereka. Mata roh Huo Yu Hao sangat misterius. Pantas saja Tetua Song begitu mengaguminya. Pantas saja dia menjadi tokoh terkemuka generasi baru. Pantas saja guru mengatakan bahwa akademi akan memiliki pilar setelah Yu Hao dewasa. Reputasi akademi sebagai akademi terbaik di benua ini ditakdirkan untuk terus berlanjut. Yu Hao, Yan Saoze tiba-tiba berubah serius dan menatap Huo Yu Hao. Ya. Dekan Yan. Huo Yu Hao tidak mengerti mengapa Yan Saoze tiba-tiba menjadi begitu serius. Yan Saoze berkata, setelah operasi ini selesai, jangan terlalu sering keluar lagi. Tetaplah di Sekte Tang atau Pulau Dewa Laut untuk berkultivasi. Sebaiknya kau menunggu sampai kultivasimu mencapai tingkatan seorang Douluo bergelar sebelum pergi lagi. Huo Yu Hao tidak menyangka Yan Saoze akan mengatakan ini. Ia menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Sekte Tang sudah memiliki guru Suan yang tidak akan membiarkannya meninggalkan sekte. Sekarang, ada Dekan Yan juga. Tetua Song mengangguk setuju dan berkata, Saoze benar. Setelah kita kembali kali ini, aku akan bicara dengan Tetua Suan. Jangan meninggalkan kota Shrek begitu saja di masa depan. Penatua Song, Dekan Yan. Mengapa begitu? Xiao bertanya dengan bingung. Yan Saoze tersenyum dan menjawab,
Akademi tidak mampu kehilangannya. Yu Hao terlalu penting bagi masa depan Akademi. Meskipun alat jiwa telah menjadi tren akhir-akhir ini, kemampuan individu masih sangat penting di level tertinggi. Di masa depan, Akademi akan membutuhkan seseorang yang sangat kuat. Yu Hao sedang membentuk sosok seperti itu. Dia seperti guru saat itu. Dia bahkan telah melampauinya. Kita tidak bisa membiarkannya mengambil risiko apapun. Tetua Song mengangguk. Dia sepenuhnya setuju dengan sudut pandang Yan Shaoze. Huo Yu Hao tertawa getir dan berkata, berjudul Dou Luo, itu akan memakan waktu. Tapi, tidak ada tapi, kata Penatua Song. Apapun yang terjadi, tidak ada yang lebih penting daripada perkembanganmu yang sukses. Apapun yang ingin kau capai di luar sana, Akademi dapat membantumu. Namun, kau harus tetap berada di dalam kota Shrek. Bei, kau bertanggung jawab untuk mengawasinya setelah kita kembali. Jika dia menyelinap pergi, aku akan menanyaimu. Ya, Bei menyunggingkan senyum di wajahnya. Ia diam-diam berpikir, sepertinya aku tak perlu khawatir tentang keselamatan adik kecilku untuk sementara waktu. Huo Yu Hao terbatuk dan berkata, Penatua Song, Dekan Yan, kita harus menginterogasi Nangong Wan dulu. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukan Guru Xiao ya. Penatua Song mengangguk dan berkata, saya khawatir ini akan sulit. Master jiwa jahat sangat terpelintir. Mereka tidak takut mati. Lagi pula, kita tidak bisa memaksa mereka untuk mengatakan apapun. Apa pendapatmu? Huo Yu Hao berkata, aku bisa menggunakan kekuatan spiritualku untuk mengganggu pikirannya dan menanyainya dari sana, memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun, kekuatan spiritualku harus jauh melampauinya sebelum aku bisa melakukan itu, dan dia adalah seorang titled Dou Luo. Meskipun kekuatan jiwanya tersegel, kekuatan spiritualnya masih sangat kuat. Aku khawatir itu akan sulit. Mata Yan Shaoze berbinar dingin. Sederhana saja, aku hanya akan membuatnya cukup lemah. Pikiran seseorang sangat terhubung dengan tubuhnya. Ketika seseorang melemah hingga batas tertentu, pikirannya juga akan menjadi lemah dan rentan. Kau bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyainya. Huo Yu Hao mengangguk dan berkata, jika memang begitu, aku akan mencobanya. Semuanya boleh kembali dan beristirahat. Shaoze, Yu Hao, ikut aku. Tetua Song meraih tangan Nangong Wan dan berjalan menuju sebuah ruangan yang kosong. Bei berkata, Penatua Song, izinkan aku ikut. Dia benar-benar cemas memikirkan keberadaan Tangya. Penatua Song mengangguk dan berkata, baiklah. Kamu boleh ikut. Mereka berempat membawa Nangong Wan ke dalam ruangan. Tetua Song menyerahkan Nangong Wan kepada Yan Shaoze dan berkata, Shaoze, kau bisa mengambil alih. Yan Shaoze mengangguk dan berkata, biarkan aku melihat kondisinya terlebih dahulu. Untuk melihat apakah ada batasan yang dikenakan padanya. Cahaya putih lembut terpancar dari tangan Yan Shaoze, dan ia segera menamparkan seluruh tubuh Nangong Wan dengan telapak tangannya. Saat ia mulai menamparkan, tubuh Nangong Wan mulai gemetar. Awalnya, getarannya sangat lembut. Namun, saat Yan Shaoze menamparnya lebih keras, tubuh Nangong Wan mulai bergetar semakin hebat. Bagi seorang Dou Luo bergelar, kekuatan inti jiwanya adalah inti kekuatannya. Tetua Song menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyegel inti jiwanya agar berputar lebih lambat. Dari sana, inti jiwanya tidak akan mampu memberinya kekuatan jiwa yang cukup. Yan Shaoze hanya memeriksa selama 15 menit sebelum berhenti. Ia mengangguk kepada Penatua Song dan berkata, seharusnya tidak apa-apa, bahkan gereja Roh Kudus pun akan kesulitan untuk membatasinya, mengingat kultivasinya.
Penatua Song mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, mari kita mulai." "Apa rencanamu?" Mata Yan Shaoze berkilat dingin. "Aku akan melumpuhkan inti jiwanya terlebih dahulu dan membiarkan kekuatan jiwanya menghilang. Dengan begitu, dia tidak akan menyakiti siapapun lagi. Terlebih lagi, tanpa kekuatan jiwanya untuk menopangnya, tubuhnya akan menjadi sangat lemah, bahkan dengan kekuatan spiritualnya yang besar." Penatua Song mengangguk dan berkata, "Baiklah. Kalau begitu kita akan melakukannya. Kau bisa melakukannya, aku akan melindungimu. Yu Hao, bersiaplah. Setelah kita melumpuhkan kekuatan jiwanya, kita tidak tahu reaksi seperti apa yang akan kita timbulkan. Kita harus mencegahnya menjadi histeris." Ya, Huo Yu Hao berjalan ke samping dan duduk bersila di kursi. Ia beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaganya. Yan Shaoze berdiri di depan tempat tidur tempat mereka membaringkan Nangong Wan. Kedua tangannya membentuk cincin di depan tubuhnya. Kekuatan jiwa putih lembut mengalir keluar, dan perlahan berubah menjadi emas redup. Gelombang kekuatan jiwa yang dilepaskannya juga mulai menari-nari seperti api. Kekuatan jiwa itu perlahan membentuk pusaran air yang melayang di atas tubuh Nangong Wan. Melumpuhkan inti jiwa seorang titled Douluo bukanlah hal yang mudah. Hal ini mirip dengan yang terjadi ketika Huo Yu Hao melakukan ujiannya. Ledakan dahsyat bisa terjadi jika inti jiwa seseorang terpengaruh. Jika inti jiwa seorang titled Douluo meledak, potensi bahayanya bisa sangat besar. Jika seorang titled Douluo mati, seperti Masquerade Douluo, semuanya akan baik-baik saja. Itu karena inti jiwa titled Douluo yang mati akan menyusut dan perlahan menghilang seiring ia kehilangan energi kehidupannya. Bahkan jika terjadi ledakan, itu akan terjadi di dimensi lain. Itu tidak akan memengaruhi dunia ini. Namun, melumpuhkan inti jiwa seorang master jiwa sebelum ia meninggal jauh lebih sulit. Inti jiwa seorang master jiwa bergantung pada energi kehidupannya. Untuk melumpuhkan inti jiwanya, kekuatan jiwa di dalamnya harus diarahkan keluar, dan inti jiwa tersebut harus dihancurkan tepat saat ia berada pada titik terlemahnya. Api putih yang berputar di atas kepala Nangong Wan berputar semakin cepat. Sebuah pusaran air putih perlahan muncul di depan perut Yan Shaoze, tempat inti jiwanya berada. Yan Shaoze adalah seorang transenden Doulu. Sebagai murid pewaris tetuamu dan dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, ia sangat kuat. Phoenix Radiant miliknya adalah jiwa bela diri peringkat atas, dan ia adalah seorang transenden Doulu. Selama bertahun-tahun, kekuatan jiwanya perlahan meningkat. Dia sekarang adalah seorang titled Douluo tingkat 96. Dibandingkan dengan Tetua Song, dia hanya kalah satu tingkat. Meskipun perbedaan satu tingkat ini sangat besar, Yan Shaoze mungkin tidak jauh lebih lemah dari Tetua Song jika dia melawannya dengan kekuatan penuh, mengingat jiwa bela dirinya jauh lebih kuat. Saat ini, aura inti jiwanya telah dilepaskan. Huo Yu Hao, yang sedang beristirahat, dapat merasakan sesuatu. Ia tidak perlu membuka mata, dan hanya diam-diam merasakan gelombang kekuatan jiwa dari tubuh Yan Shaoze. Ia diam-diam terkesan. Kekuatan jiwa Yan Shaoze bersirkulasi dalam keadaan pusaran air di sekitar inti jiwanya. Namun, sirkulasi kekuatan jiwanya jauh lebih lambat daripada Huo Yu Hao. Karena kekuatan jiwanya sepenuhnya cair. Jika inti jiwa Huo Yu Hao bagaikan tornado di langit, maka inti jiwa Yan Shaoze bagaikan pusaran air raksasa yang mampu melahap segala sesuatu di lautan. Kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya jauh lebih besar. Seorang titled Douluo memang titled Douluo. Huo Yu Hao diam-diam menatap dengan takjub, ia juga merenungkan dirinya sendiri.
Seiring kemampuannya meningkat, kepercayaan dirinya pun tumbuh. Ia bahkan yakin bisa melawan title Douluo. Namun, aura yang terpancar dari Yan Shaoze saat ini membuatnya sepenuhnya menyadari betapa rendahnya dirinya. Bukankah begitu? Meskipun dia tampak mengendalikan pertarungan tadi, itu karena Penatua Song ada di sekitar. Kalau bukan karena dia pasti sudah mati melawan seorang title Douluo jahat, meskipun itu hanya duel. Jika kedua title Douluo jahat itu mengeluarkan kekuatan penuh mereka sejak awal, dia tidak akan bisa memanfaatkan mereka atau bahkan menghadapi pertarungan di tingkat itu. Tetua Song dan Dekan Yan sama-sama benar. Ia harus menjadi lebih kuat. Setelah kembali kali ini, ia harus berlatih lebih giat lagi sambil belajar tentang alat jiwa dari Guru Xuan. Setidaknya, ia harus menyerap sepenuhnya esensi es misterius beraneka ragam ke dalam tubuhnya terlebih dahulu. Saat Huo Yuhao memikirkan semua itu, Yan Shaoze memulai. Pusaran air putih di atas kepala Nangong Wan perlahan turun, dan bagian tajamnya mendarat tepat di dantiannya. Ketika menyentuh tubuh Nangong Wan menggigil dan sadar kembali. Ketika ia melihat api di sekujur tubuhnya saat terbangun, ia tercengang. Ia jelas merasakan kekuatan jiwanya dengan cepat merembes keluar melalui dantiannya. Kekuatan itu perlahan menghilang. Dan seiring menghilangnya kekuatan itu, ia memasuki dimensi lain. Mereka mencoba melumpuhkan kekuatan jiwaku. Nangong Wan merasa ngeri saat dia berkata, tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kau telah menyakiti begitu banyak orang, kata Yan Shaoze dingin, kami hanya menegakkan keadilan. Kami sudah sangat berbelas kasih dengan tidak membunuhmu. Menyingkirkan kemampuanmu sebagai master jiwa jahat adalah hal yang baik. Tidak, kumohon. Berikan aku sedikit kekuatan jiwa. Aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau mau. Bagi seorang title Douluo, hilangnya kekuatan jiwanya terlalu mengerikan. Ia terlalu terbiasa memiliki kekuatan besar. Saat ia kehilangan semuanya akan menjadi siksaan yang lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Yan Shaoze tersentuh dan bertanya, "Oh, kau akan membiarkanku melakukan apapun yang kuinginkan?" Nangong Wan tidak bisa bergerak, dan hanya bisa berkata, Ya. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Jika kau membutuhkanku, aku bisa menjadi agen rahasia di Gereja Roh Kudus. Kau bisa membatasi tubuhku, selama kau membiarkanku mempertahankan kekuatan jiwaku. Aku bersedia melakukan apa saja. Penatua Song mengerutkan kening dan menatap Yan Shaoze. Di sisi lain, Huo Yuhao juga perlahan membuka matanya. Mereka tidak menyangka bahwa Nangong Wan begitu lemah. Baiklah, izinkan saya bertanya beberapa hal dulu, kata Yan Shaoze. Namun, pusaran air itu masih menyedot kekuatan jiwanya. Nangong Wan menjawab dengan kesakitan. Bisakah kau berhenti menyedot kekuatan jiwaku dulu? Yan Shaoze mendengus dingin dan berkata, selama inti jiwa seorang title Douluo belum hancur, bukankah mudah untuk memulihkan kekuatan jiwanya? Kita bisa membiarkannya seperti ini. Ini juga akan membuatmu tetap terjaga. Izinkan aku bertanya sekarang. Jawab aku secepat mungkin. Jika kau ragu, aku akan menghancurkan inti jiwamu. Kau hanya punya satu kesempatan. Jangan menguji tekadku. Baiklah, kalau begitu, tanyakan saja padaku. Kata-kata itu membuat Nangong Wan tahu bahwa ia sudah ditakdirkan. Di hadapan seorang transenden Doului, ia tak mungkin mengambil risiko. Di mana kantor pusat Gereja Roh Kudus? Tanya Yan Shaoze. Setelah mendengar pertanyaannya, Nangong Wan tertegun. Lalu tertawa getir. Aku tidak bisa memberitahumu. Sebelum aku masuk gereja,
semua orang yang bisa masuk ke markas besar sudah dibatasi. Begitu kita mengungkapkan sesuatu, pembatasan itu akan aktif. Tentunya kau tidak ingin aku meledak, kan? Yan Shaoze merasa takut dalam hatinya. Jika bukan karena pengalaman Huo Yuhao sebelumnya, ia pasti ragu. Namun, kali ini ia yakin. Meskipun demikian, ia tetap teguh. Kau seorang titled Douluo. Siapa yang bisa memaksakan batasan itu padamu? Sambil berbicara, ia segera memperkuat daya tariknya pada kekuatan jiwa Nangongwan. Nangongwan buru-buru berkata, saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Pemimpin tertinggi kitalah yang secara pribadi memberi batasan pada kita. Selain dia, pemimpin sekte, wakil pemimpin sekte, dan kepala balai ibadah. Semua orang di sekte ini telah diberi batasan. Begitu kita menyebutkan di mana markas kita akan langsung meledak dan mati. Yan Shaoze mengerutkan kening. Apakah ini berarti gereja Roh Kudus dapat mengambil nyawamu kapan saja jika kau mengkhianati mereka? Itu tidak akan terjadi. Tidak mudah membatasi seseorang untuk mengendalikannya. Kutukan pemimpin tertinggi hanya bisa dipicu dengan cara yang sangat spesifik. Hanya ketika aku membayangkan untuk mengungkapkan tempat spesifik itu di kepalaku. Selain itu, tidak akan ada efek lain. Jadi kutukan ini tidak bisa dihilangkan, tanya Yan Shaoze. Nangongwan tertawa getir. Bukannya mustahil. Jika kekuatan spiritual seseorang lebih besar dari pemimpin tertinggi, kutukan ini masih bisa dihilangkan. Namun, itu terlalu sulit. Pemimpin tertinggi adalah seorang ultimate Douluo. Dia terlalu kuat. Yan Shaoze mengangguk dan bertanya, baiklah, kalau begitu, saya ingin bertanya. Ada berapa orang di gereja Roh Kudus? Bagaimana mereka dibagi? Kali ini, Nangongwan tidak ragu-ragu, dan segera berkata, sosok paling kuat di gereja Roh Kudus adalah pemimpin tertinggi kita, yang juga adalah dewa kematian kekaisaran matahari bulan, Douluo. Selain dia, kita juga memiliki pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte. Mereka sudah menikah. Pemimpin sekte kita disebut Zongliwu, sementara wakil pemimpin sekte kita disebut Fengling. Kita memiliki 8 penatua kehormatan di bawah mereka, yang semuanya bergelar Douluo. Ada master jiwa jahat dari berbagai tingkatan di bawah 8 penatua ini. Selain kita semua, ada juga orang-orang istimewa di gereja kita, termasuk 2 wanita suci. Harapan besar telah diletakkan pada mereka, mereka sangat berbakat, dan mereka memegang posisi penting di gereja. Mereka bahkan lebih penting daripada 8 penatua kehormatan. Para penguasa jiwa jahat di aula ibadah gereja Roh Kudus adalah yang terkuat. Kepala aula ibadah, yang juga merupakan kepala aula ibadah, adalah naga suci kegelapan dan kaisar naga, Douluo, Long Xiaoyao. Ia memiliki 11 orang lain di aula ibadah di bawahnya. Mereka semua bergelar Douluo, dan 5 di antaranya bahkan Douluo Transcendent. Termasuk kepala, ada 12 orang. Status mereka sangat tinggi di gereja. Hanya pemimpin tertinggi yang dapat memerintah mereka. Bahkan pemimpin sekte pun tidak dapat melakukannya. Yan Shaoze dan Tetua Song saling berpandangan. Mereka benar-benar mendapat manfaat besar dari penangkapan Nangongwan kali ini. Informasi seperti itu sangat berharga bagi Akademi Shrek dan 3 kerajaan di benua Douro. Akhirnya, mereka memiliki sedikit pengetahuan tentang struktur internal gereja Roh Kudus. Menurut cerita dari Nangongwan, gereja Roh Kudus memiliki lebih dari 20 Douluo bergelar, termasuk 2 Douluo tertinggi. Mereka memang sangat kuat. Bebe terus bertanya dari satu sisi.
Mengapa 8 tetua kehormatan tidak ada di aula ibadah jika mereka juga bergelar Douluo? Yang terhormat disewa oleh gereja. Mereka tidak semuanya adalah master jiwa jahat. 8 tetua memiliki garis keturunan yang terkait dengan gereja. Itulah mengapa mereka berbeda. Selain itu, mereka yang merupakan master jiwa jahat di aula ibadah semuanya sangat berbakat. Jiwa bela diri mereka sangat kuat. Misalnya, Scorpion Tiger Douluo Zhangpeng adalah salah satunya. Bei Bei bertanya lagi, selain kamu dan Masquerade Douluo, siapa lagi dari gereja Roh Kudus yang berada di garis depan? Apakah Masquerade Douluo salah satu dari 8 tetua kehormatan? Masquerade berada di peringkat ke-7 di antara para tetua. Selain kami berdua, pemimpin sekte juga berada di garis depan. Ada pemimpin sekte, seorang wanita suci, dan 6 anggota dari aula ibadah. Selain aku dan Masquerade, ada 2 tetua kehormatan lainnya di sini. Aku berada di peringkat kedua di antara para tetua. Dari 2 tetua lainnya, salah satunya adalah tetua ketiga, Dark Lightning Douluo. Meskipun kekuatan jiwanya hanya di peringkat 92, dia juga seorang insinyur jiwa kelas 9. Kemampuannya tidak kalah dariku. Yang satunya lagi adalah tetua keempat, Netherworld Dou. Jiwa bela dirinya adalah pedang Netherworld, dan dia berada di peringkat 93. Mendengar kata-kata penatua ketiga dan penatua keempat, Huo Yuhao tiba-tiba melompat dari tempat duduknya. Raut wajahnya dipenuhi kebencian. Jika bukan karena penyergapan mereka saat itu, Wang Qiwer tidak perlu mengorbankan dirinya. Huo Yuhao sangat membenci mereka berdua. Yan Shaoze menyipitkan mata dan bergumam pada dirinya sendiri, gereja Roh Kudus benar-benar kejam. Mereka sebenarnya punya 11 Douluo bergelar jahat. Kali ini,